Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Hari ini saya akan berbagi menguatkan kita semua untuk bisa bersama-sama hidup dalam pesan-pesan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Kebenaran itu akan menguatkan. Hari ini saya berbagi pesan bahwa hidup kita harus berbuah. Allah itu adalah Allah yang kreatif. Allah juga menyukai daripada farmer, pertanian, bercocok tanam. Yaitu Allah suka menanam. Berarti Allah itu menciptakan daripada pertanian, pertumbuhan. Allah yang memberikan ide. Ide pertumbuhan, ide pertanian itu berasal dari Allah. Ide yang menghasilkan daripada bercocok tanam itu adalah ide Allah. Di awal kita mendengar bahwa sebab kebun anggur Allah itu adalah Israel. Allah menyukai kebun anggur. Allah menyukai tempat-tempat yang menghasilkan. Allah yang suka untuk bisa menghasilkan buah-buah. Setiap apa yang Tuhan tanam, Allah ingin mendapatkan buah dari sana. Apa yang Allah ingin kerjakan, Allah melihat bahwa semua itu harus menghasilkan buah. Dengan kata lain, Allah tidak mau mengerjakan yang sia-sia. Tapi Allah punya target dari semua itu adalah menghasilkan buah. Allah menanam, Allah menyiram, Allah yang berikan pertumbuhan, Allah yang bekerja, Allah yang mempunyai kebun anggur, tanaman-tanaman. Itu dia pengen mendapatkan sesuatu yang menghasilkan. Apa yang ditanamnya itu dia yang mendapatkan buah-buah. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu, dia pengen mendapatkan hasilnya dari sana. Saya percaya saudara juga bekerja, saudara pengen ada hasil dari sana. Kalau saudara bekerja, saudara sudah menanam jagung, ternyata hasilnya busuk atau ada kerdil, saudara bisa kecewa. Kenapa begini? Apa yang salah? Bibitnya salah kah, atau tanahnya yang tidak bagus kah, tanahnya terlalu keras kah? Kalau terlalu keras, coba berikutnya gembur-gemburkan dulu supaya subur. Aku kasih bola, aku kasih siram-siram siang pakai air, bisa menghasilkan. Ternyata bisa. Wah, begitu menghasilkan, saudara pasti bangga. Tahun 2001 kami pernah dipercayakan untuk mengolah sebuah tanah yang gersang, yang punya lalang sangat banyak. Kami cangkul semuanya, kami bersihkan dan bakar, dan hasilnya itu kami coba tanam jagung. Kami tanam jagung, hujan jarang datang, kami angkat air, siram ke sana, pulang angkat lagi air, setiap hari menyirami ke sana. Lalu tempe sudah mulai tumbuh, jagungnya sudah makin tinggi, kami coba di sampingnya lagi tanam kacang, dicangkul, dikasih pupuk, dan ternyata hasilnya bagus. Kita melihat jagungnya banyak-banyak. Kita bisa nikmati, bakar jagungnya, direbus, dimakan. Wah, luar biasa. Itu tanah yang keras, kita berpikir mengolahnya berhasil. Pikiran manusia bahwa apa yang diolah sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. Berarti Allah juga berpikir, Allah berusaha, tanah yang gersang di hati kita ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Allah sedang berusaha yang menggemburkan hati kita supaya bisa menghasilkan buah dari dalamnya. Kalau kita tidak mau dibentuk Tuhan, Allah mengerjakan sesuatu dalam diri kita, bukan dikerja negatif ya, tapi Allah mengerjakan sesuatu dalam diri kita, yaitu supaya kita bisa jadi tanah yang subur, sehingga apa yang ditanam itu bisa menghasilkan buah. Allah bisa menikmati buahnya. Allah menanam, pengen menghasilkan keadilan. Dia menantikan keadilan, sikap yang mau adil kepada orang lain. Tapi yang didapatkannya adalah kelaliman. Saudara tahu kelaliman itu mementingkan diri sendiri, berbuat tidak baik, berbuat tidak benar, terjadi perpecahan, terjadi nepotisme. Itu yang terjadi. Bibit yang seperti apa yang dihasilkan? Allah menantikan kebenaran terjadi dalam diri kita. Kita harusnya ditanam dalam diri kita itu firman Allah harusnya menghasilkan kebenaran. Tanam kebenaran harusnya menghasilkan kebenaran. Kalau ditanam itu jagung harusnya menghasilkan jagung. Ditanam durian hasilnya menghasilkan durian. Adalah hal yang aneh. Ditanam kacang tapi yang hasilnya keluar berbuah adalah durian. Mungkin kita senang, wow luar biasa. Kalau kacang ditanam semua hasilnya durian, wow bangga sekali, bagus, tanam kacang aja. Tapi ini yang anehnya adalah ditanam kebenaran, yang keluar adalah keonaran. Ditanam jagung, yang keluar semua adalah semak duri. Saudara tinggal dari mana semak duri ini? Aku tidak ada tanam semak duri, yang ku tanam adalah jagung. Kita mungkin marah. Ini ada apa? Salah di mana? Atau ada orang lain yang merusak semua itu? Pasti berpikir negatif. Tapi Allah melihat yang dia tanam itu adalah kebenaran, tapi hasilnya adalah keonaran.
orang-orang membuat keonaran, membuat keributan, membuat saling memecah belah. Yang paling aneh saya melihat justru sama orang Kristen mau terkadang saling menjatuhkan, saling merusak, saling mengadukan. Bahaya. Di mana kebenaran yang kita terima selama ini? Saudaraku, buah yang ada dalam diri kita itu bisa menghasilkan, yaitu apa yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Suatu kali Yesus sedang melewat, di mana tidak ada sebuah pohon, tidak ada buahnya. Dia melihat tidak menghasilkan buah, tapi akhirnya dia mengecam pohon itu. Akhirnya tidak ada buahnya dan kering. Jangan sampai Allah mengecam kita. Harusnya kita bisa menghasilkan buah, berbuah senantiasa, berbuah menghasilkan. Bahkan kita harus berpikir untuk membersihkan ulat-ulat. Yang punya tanaman jambu bol Jamaika, saya bangga, saya senang dengan buahnya. Ternyata khasiatnya banyak, tapi banyak ulat-ulatnya, di daun-daunnya banyak jerawat-jerawatnya. Wah, ini merusak sekali. Gimana caranya? Selidik punya selidik, saya bongkar-bongkar di media masa internet. Ternyata bisa dipakai alat obatnya, namanya regennya. Jadi disemprotkan, hasilnya luar biasa. Melihat itu perlahan-lahan itu bisa membersihkan kuman-kuman hama putih-putih yang di tanaman mangga itu bisa bersih. Dan hidup kita juga perlu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap benih keonaran yang pernah ada, setiap benih kelaliman yang pernah muncul dalam diri kita, itu dibersihkan, dienyahkan, karena itu menghalangi pertumbuhan kita. Kalau saudara bisa bertumbuh sebagai manusia yang sempurna, itu adalah luar biasa. Saudara bertumbuh sebagai orang Kristen, ditanam kebenaran, muncul kebenaran, itulah manusia biasa. Kalau saudara ditanam kebenaran, muncul keonaran, itu manusia yang aneh, ada penyakit di dalamnya. Saudara pernah lihat ada orang penyakit, ada kelainan dalam dirinya, dilahirkan normal, tiba-tiba kakinya itu besar sebelah. Saya punya teman waktu SMP namanya Bebas Mas, saya tidak tahu di mana dia berada sekarang. Dia sampai waktu kami sekolah tidak pernah pakai sepatu, karena satu kakinya bisa normal pakai sepatu, satu lagi tidak bisa karena kecil, tidak muat. Tidak mungkin satu nomor 36, satu lagi nomor 20. Mana ada orang mau jual sepatu seperti itu? Bisa bayangkan, saya mau beli sepatu, ukuran berapa Pak? Sebelah kiri ukuran 36, sebelah kanan ukuran 20. Mana ada, siapa mau yang mengasihnya? Akhirnya dia tidak pakai sepatu ya. Dan memang tidak bisa pakai sepatu, satu kakinya tiap hari dia orang bilang kaki ayam ya. Tapi ini orang paling aneh sekali, dia susah berjalan begitu, kakinya pincang-pincang, tapi paling pintar lompat pagar. Sampai sempat diumumkan sama guru-guru, orang yang paling pintar lompat pagar itu namanya Bebas Man. Kita ketawa juga orang lainnya, ini orang udah kakinya seperti itu sakit ya, katanya ternyata dia malah praktek salah suntik. Dia normal harusnya, tapi karena ada salah suntik, obat-obat yang masuk yang tidak benar, akhirnya kakinya kecil sebelah. Saudaraku, kita harusnya bisa menghasilkan buah yang baik, tapi kalau ada buah-buah yang tidak baik, itu berarti kita sedang menghadapi wabah dalam hidup kita. Dunia sedang menghadapi wabah COVID Corona, tapi bukan hanya itu yang melanda tubuh jasmani manusia, tapi wabah yang menghalangi, yang merusak kehidupan rohani, kehidupan jiwani manusia adalah wabah keonaran, wabah kelaliman, wabah pencurian, nepotisme. Bantuan-bantuan yang diberikan sering yang melakukannya justru orang-orang yang kita sebut orang Kristen. Kita di Kementerian Agama harusnya itu adalah orang-orang yang bisa diandalkan, membawa terang, tapi pada kenyataannya di Kementerian Agama banyak orang-orang yang justru merusak di dalamnya, menggunakan nama agama tapi merusak, tapi justru melakukan korupsi, nepotisme, menyingkirkan orang-orang benar di dalamnya. Sangat memalukan sekali. Hari ini saudara, jika saudara mengerti pesan ini, mari berbaliklah kepada Allah, berbuahlah dengan benar, menghasilkan buahlah yang subur, menghasilkan buahlah yang normal, yang wajar. Jangan sampai saudara sudah berlama menghasilkan pohon tapi tidak berbuah tapi berbuah kecil, masih kecil sudah kena matahari. Pernah lihat sebuah jambu kecil sudah kuning-kuning, lagi makan rasanya tidak enak, macam gimana? Orang bilang makan matahari katanya begitu, istilahnya begitu ya. Memang pasti kena matahari semua, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat dia kerdil, kecil, langsung masak, rasanya tidak enak. Tapi ada jambunya langsung bertumbuh besar dan kuning, dimakan enak. Kenapa? Pertumbuhannya bagus, wajar. Saudara, mari berbuahlah
Kalau Allah sudah menetapkan kita berbuah, berbuahlah. Karena ini perintah Allah kepada kita. Ia menetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buahlah dalam hidup kita. Nah, biar buah kita bisa dinikmati oleh yang punya kebun anggur, yaitu Allah. Sehingga Allah bersuka cita melihat apa yang dia karyanya dalam hidup kita itu luar biasa. Mari berdampaklah kepada sesama. Mari berbuatlah biar nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Selama menjalani hari, Tuhan memberkati.